Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel Wawan Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang pernyataan dari Ketum PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati, yang dimana beliau ikut berkomentar soal polemik ijazah milik Bapak Jokowi. Dari pernyataan Ibu Megawati ini mendapatkan respon dari Pak Iyas Subiakto dan memberikan pukulan telak dan membungkam Ibu Megawati, yang dimana dia turut bersuara soal polemik ijazah Bapak Jokowi, dan Pak Iyas Subiakto memberikan pernyataan penjelasannya bahwa ada signal kuat jika Pak Jokowi bergabung dengan PSI. Nah, bagaimana videonya? Bagaimana pernyataan atau pendapat Pak Iyas Subiakto soal Ibu Megawati? Kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Ini ijazah. Habis manis sepah dibuang, ya kan? Setelah partai tersebut besar karena adanya Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi diperlakukan seperti ini. Kemarin Pak Jokowi juga dituduh sebagai pengkhianat partai, ya, karena Pak Jokowi membela kepentingan masyarakat Indonesia daripada membela kepentingan partai. Oh iya nih, tentang masalah ijazah, ya kan? Kenapa hanya menyentil ijazah aja gitu loh? Kenapa tidak bilang tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi untuk disahkan? Sekelas ketua BRIN, juga ketum dari sebuah partai, hanya membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa tidak membahas tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan pembatasan uang kartal yang sampai saat ini tidak disahkan oleh Ketua DPR RI-nya yang bernama Mbak Puan Maharani dari Partai PDIP? Rekan-rekan ketemu lagi di respon. Ini terpaksa kita ikut nimbrung juga karena Bu Megawati mau nongol lagi nih setelah beberapa saat senyap sejak tidak jadi mendatangi KPK dan Kapolri di kasusnya Hasto, kan agak reda gitu kan. Tapi ini keluar lagi. Jadi kalau Bu Mega keluar, kita terpaksa menanggapi. Kalau enggak nanti statementnya bisa ngawur kemana-mana gitu, ngelantur gitu kan. Kita maklum karena Bu Mega kan sudah uzur gitu. Nah, ini satu tentang ijazah Pak Jokowi. Ini kan memang luar biasa, di semua podcast membahas ijazah Pak Jokowi. Di Bareskrim di mana-mana, di semua medsos. Saya sudah membatasi diri dari 2 minggu yang lalu sebenarnya, cuma karena ini Bu Mega nongol, ya terpaksa saya ikut nongol gitu. Nah, ijazah ini kan Bu Mega kemarin ada statementnya tuh, ya kalau memang ada ijazahnya ditunjukin aja gitu kan dengan santainya. Tapi sebenarnya kan bukan itu masalahnya, Bu. Bukan soal ditunjukin atau tidak ditunjukin. Ini kan sudah berlarut-larut dibiarkan Pak Jokowi. Karena memang bukan dia yang harus nunjukin gitu kan. Yang menuduh dia ijazahnya Pak Jokowi palsu itu yang harus bisa nunjukin gitu. Mana yang palsu, mana yang asli, udah dibahas lah ini, udah semua orang membahas itu, dari mulai profesor sampai semua lapisan bawah juga mengomentari itu. Ada orang-orang yang bapak-bapak dari kampung, dari mana, lugas-lugas semua, ustadz segala macam. Nah, ini kan sebenarnya agak kontraproduktif dari Bu Mega. Karena apa? Kemarin itu kan Bung Arya Bima kan sudah komentari dengan wise, ya, bijak, bahwa ngapain lagi diributin ijazahnya Pak Jokowi. Bung 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden, kawan sekolahnya, kuliahnya ada, kampusnya ada, terus semua apa lagi? Pak Susnodo Aji juga menjelaskan sama seperti itu kan. Cuma karena ini di framing, memang mau dibuat ribut gitu, entah apa targetnya kita nggak tahu. Ini makin hari makin kebaca siapa yang mendanai ini. Kenapa ini harus diributkan terus? Jadi memang ujung-ujungnya sebenarnya karena marwah Pak Jokowi ini terlalu besar. Ini yang ditakuti kan gitu. Ini yang ditakuti oleh politikus-politikus yang memang ya kelasnya kelas tikus memang gitu. Karena kan tidak mau lagi nanti kalau Gibran bisa menjadi trigger sebagai anak muda yang bisa memimpin bangsa,
Padahal kalau sebuah apa ya, bukan sebuah, seorang anak muda yang siap untuk Indonesia, kenapa nggak kita dukung gitu. Terus yang membuat ramai lagi kan, karena 1-2 hari ini juga ada isu Pak Jokowi bisa terpilih menjadi ketua PSI gitu. Wah, makin panas lagi nih. Saya sudah tulis di Facebook bahwa ini betul-betul apa ini partai go public nanti gitu. Karena pasti kalau Pak Jokowi yang pegang itu bukan menjadi partai dinasti. Karena partai yang ada kan semuanya partai dinasti. Yang PDIP sendiri, Nasdem, Gerindra, Demokrat, Golkar tidak menunjukkan sebagai partai dinasti, tapi orangnya ya itu terus gitu kan. Nah, terus apa lagi celetukan yang lain? Ada juga disinggung, Bu Megawati menyinggung dia nggak menerima tunjangan sebagai bekas wakil presiden. Ini kok sampai apa ya, kelasnya itu Bu, sayang ya Bu. Kan Ibu bukan pensiunan orang kantoran, pensiunan sebagai wakil presiden dan presiden. Saya nggak tahu apakah memang nggak diatur di undang-undang, nggak ada. Kita nggak pernah mempelajari itu. Karena di kelas-kelas seperti Ibu, sebenarnya nggak dapat pensiun juga turah-turah uangnya, hartanya di mana-mana juga kan. Rumahnya jadi terkumar, gitu kan. Masa Ibu lari ke sana itu jadi merendahkan diri sendiri. Tidak bagus. Saya pikir apa ya, kalau dikatakan nanti memalukan, mungkin karena Ibu udah selalu lupa. Sih sebenarnya ini yang saya sayangkan. Mungkin karena ada orang yang selalu mengingatkan, jadi kalau begitu ngomong jadi ngelantur kemana-mana gitu. jadi apa ya, bukan tantrum tapi apa ya, karena kalau nggak kekontrol memang bahaya. Nah, tadi sore ada lagi Bu Megawati mengomentari undang-undang perampasan aset yang sudah lama kita tunggu, dan sejak Pak Jokowi masih bertugas juga itu tertahan di Komisi 3, karena waktu itu kan gempar waktu Bambang Pacul bicara sama Pak Mahfud, ya tanya saja sama ketum kan gitu. Korea ini kan nggak tahu apa-apa gitu. Artinya kan itu mengesankan bahwa Ibu yang menahan itu gitu kan. Ya, jadi memang sensitif isu-isu seperti itu. Orang bisa menyambung alurnya gitu kan. Nah, ini kalau sekarang Pak Prabowo sedang ngegas itu, karena sudah dijanjikan juga berkali-kali, kemarin terakhir di 1 Mei di Hari Buruh itu, Pak Prabowo kan sudah berjanji juga gitu. Ini kan harus direalisir. Terus Bu Mega tadi mewanti-wanti awas undang-undang itu bisa jadi undang-undang pemerasan gitu. Ini mau dilarikan kemana isunya gitu kan? Perampasan jadi pemerasan, atau kalau nanti sudah jadi undang-undang dipakai alat ini untuk memeras, ya memang harus diperas. Kalau nggak diperas nggak bisa dirampas aset-aset koruptor itu gitu. Saya berharap ini berlaku mundur. Jadi orang-orang yang pernah korupsi, yang pernah ditahan, dihukum dan sekarang sudah keluar itu kan punya aset besar, karena kita tahu kan di kita itu kan korupsinya 1 miliar, nanti dihukum 1 tahun, dendanya 200 juta gitu kan, masih ada sisanya, belum lagi yang ratusan triliun itu kan gitu. Waduh, enak banget gitu kan, mereka poya-poya di Sukamiskin, terus buat kambing guling, pesta-pesta gitu. Makanya kemarin waktu Prabowo mau buat lembaga pemasyarakatan atau tahanan di pulau terpencil, saya bilang percuma aja Pak. Tahu nanti kan bisa dijemput pakai speedboat orang itu. Nah sekarang kan bukan rahasia lagi itu, kalau orang-orang mereka selalu keluar dari Sukamiskin, meeting di luar, pulang. Ada yang orangnya, suaminya di dalam, istrinya di luar bisa hamil. Itu kan berarti mereka pulang dari sekitar Sukamiskin itu kan. Nah, itu yang kayak gitu kan harusnya tidak sampai dikomentari meluas kemana-mana gitu. Karena biarkanlah undang-undang itu jalan, jadi tidak terkesan dari dulu memang Ibu yang nahan, jadi kayaknya ada ketakutan. Ya memang rekam jejak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kan
dari sejak 2012 ya kalau nggak salah saya sampai sekarang masih menduduki supremasi partai terkorup di Indonesia. Itu nggak bisa ibu tutupi karena kenyataannya seperti itu. Di hari-hari, di ujung hari sekarang aja masih berlanjut kok. Ya kan, ini tadi saya baca dari Balikpapan ya. Dari Balikpapan bukan PDIP. Balikpapan itu Nasdem deh. Yang kemarin yang terakhir mana? Wali Kota Semarang atau mana itu masih terus ada. Karena mungkin apa ya? Apakah setorannya terlalu besar atau apa? Kayak, saya nggak tahu karena saya bukan orang partai. Tapi dibaca masyarakat seperti itu. Nah di ujung komentar kita ini menekankan bahwa banyak kawan-kawan saya ini sejak dengar Pak Jokowi mau dijadikan ketua PSI, mereka bilang ini partai lain bisa sunyi gitu. Jadi ibu harusnya konsentrasi di situ aja. Semua ketum partai harus konsentrasi di situ. Berdoa saja beri kemenyan yang banyak-banyak agar Pak Jokowi nggak jadi gitu. Kalau Pak Jokowi jadi, itu langsung semburat orang masuk ke sana semua. Percaya deh. Ini kayaknya sudah mau menjadi partai terbuka karena persaingan 2029 ini kan banyak ini muka-muka baru, anak-anak muda. Jadi kalau nggak dikasih wadah yang benar bisa nggak karu-karuan. Jadi saya pikir obrolan kita itu dulu. Jadi saya terima kasih karena Bu Mega kalau nongol ada komentar, saya ikut komentar gitu. Terima kasih, sampai ketemu. Bu Mega selalu sehat-sehat untuk Indonesia ya Bu. Sebentar lagi Kongres, semoga ketumnya ganti gitu saja. Makasih, assalamualaikum.